Oke, Bapak Ibu sekalian, kita mulai dulu ya sembari menunggu yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan, senantiasa memberikan kepada kita banyak sekali kebaikan, kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Kita juga dapat melaksanakan salah satu rutinitas kita yaitu ngaji umroh di setiap pekannya dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita di hari kiamat kelak mendapatkan syafaatnya dan semoga kita bisa mencontoh segala yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa meneladani apa-apa yang dicontohkan Rasulullah kepada umatnya. Baik Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah di bulan ini kita masuk bulan Rabiul Awal, bulan yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Nah, kata mayoritas ulama Rasulullah itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Maka kita sebagai umatnya patut bergembira, ya patut bergembira akan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita pakai peringatan Maulid ini dengan cara-cara yang manfaat, dengan kebaikan-kebaikan, dengan memperbanyak sholawat dan lain sebagainya, dengan terutama mengkaji sirah nabawiyah, terutama mengkaji perjalanan beliau mulai dari hidupnya sampai hari kiamat kelak. Mulai dari hidupnya hingga wafatnya, sehingga ilmunya beliau itu sampai ke kita dan akan kekal sampai hari kiamat. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai ngaji umrohnya. Insya Allah pada malam hari ini kita selesaikan materi tahallul. Tahallul itu adalah penutup daripada ibadah umroh maupun haji. Tetapi kita akan fokuskan tahallul ini di dalam bab umroh ya, karena kita sesuai jadwal, sesuai nama daripada kajian kita yaitu ngaji umroh, maka kita fokuskan tahallul ini di bab umroh. Tahallul simbol penyempurnaan ibadah umroh. Baik Bapak Ibu sekalian, nah di sini itu ya gambaran tatkala seseorang itu di tahallul atau dipotong rambutnya, dicukur rambutnya. Tahallul sendiri bermakna menghalalkan atau penghalalan. Dari kata tahallala ya tahallalu tahallulan. Jadi tahallul itu isim masdar. Kalau bagi jenengan yang pernah belajar nahwu shorof pasti tahu isim masdar. Isim masdar itu adalah kata dasar dari fi'il madhi yaitu tahallala. Jadi tahallulan diambil dari isim masdar dari fi'il madhi dan mudhari', tahallala ya tahallalu tahallulan, yang artinya adalah menghalalkan. Sedangkan menurut istilah di dalam ibadah haji dan umrah, tahallul berarti menghalalkan hal-hal yang diharamkan. Artinya apa? Segala sesuatu yang diharamkan saat haji maupun saat umrah, maka sudah diperbolehkan seseorang itu melakukan yang diharamkan ketika haji dan umrah itu setelah melaksanakan tahallul. Contohnya ketika sudah ihram, dilarang kita memakai minyak wangian, dilarang juga merontokkan rambutnya, kemudian dilarang juga
uh, banyak sekali ya larangan-larangan yang harus kita hindari. Namun tatkala tahallul sudah selesai, artinya sudah halal, yang mana yang telah diharamkan di waktu ihram, maka sudah diperbolehkan kembali. Itu yang berkaitan dengan pengertian tahallul. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah apa sih dasar hukum daripada tahallul? Kita dapat temukan di Quran surat Al-Fatih ayat 27. Al-Fatih itu artinya adalah kemenangan ya, kemenangan. Laqad sadaqallahu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. Yang artinya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ini ada yang kurang ya. Memaknainya ya. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Telah benar Allah dan Rasulnya di dalam melihat sesuatu. La tadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminin. Sesungguhnya kamu telah memasuki Masjidil Haram pada masa ditentukan dalam keadaan aman. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun, yaitu dengan mencukur kepala kamu ya, atau menggunting sedikit daripada rambutnya. Nah, di sini kita fokuskan ke la tadkhulunnal masjidal haram insyaallah aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Nah, jadi kata-kata tatkala muhalliq ini adalah orang-orang yang mencukur habis rambutnya. Nah, kalau muqassirin ini orang-orang yang memendekkan rambutnya. Jadi nanti kita jelaskan. Jadi laki-laki itu dianjurkan mencukur habis rambutnya, sedangkan perempuan hanya sekedar memendekkan saja. Nanti kita lihat rinciannya. Kemudian dari penjelasan ayat di atas jelas bahwa seluk-beluk tahallul berawal ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya memasuki Mekah dalam keadaan sudah aman tanpa rasa takut atas perlakuan jahat orang musyrik. Kenapa? Karena Rasulullah itu pertama kali ingin mengadakan umroh, sudah ada rencana, kemudian sudah berangkat, tiba-tiba tidak boleh memasuki Mekah, itu pada tahun 6 Hijriah. Nah, itu umrohnya Rasulullah yang pertama itu dihadang oleh kafir Quraisy, nggak boleh masuk. Akhirnya apa? Hanya kembali lagi Rasulullah dan para sahabat ke Madinah karena dihadang oleh kafir Quraisy. Barulah tahun ke-7 baru diperbolehkan Rasulullah dan para sahabatnya itu untuk melaksanakan yaitu ibadah umroh. Kemudian maka dapat diartikan bahwa tahallul dimaknai sebagai simbol agar seseorang yang melakukannya terbebas dari ketakutan, kecemasan, dan ketidaknyamanan dalam kehidupan. Ya, maka tahallul ini intinya itu membebaskan diri dari sesuatu yang menakutkan. Kalau kita kiaskan ke dalam kehidupan, maka tahallul itu adalah mengeluarkan kita dari kecemasan, dari ketidaknyamanan, dari kesedihan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah ini berkaitan dengan fikih. Kita ngaji fikih yang kita jadi ngaji umroh ini ya lebih banyak kita ke ranah fikih ya, karena memang fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang perilaku, ilmu yang membahas tentang amaliyah baik ibadah maupun muamalah, dan haji ataupun umroh ini adalah termasuk dalam bab ibadah. Maka bagi laki-laki berapa helai rambut yang harus dicukur bagi laki-laki? Nah, itu pertanyaannya. Maka dijawab, bagi laki-laki disunnahkan mencukur semua rambutnya saat tahallul. Ini disunnahkan, Bapak, terutama buat Bapak, Mas-mas, disunnahkan. Nah, disunnahkan untuk mencukur semuanya, artinya botak, blondos. Nah, bagaimana hukumnya kalau misalkan cuma sedikit saja yang dipotong? Boleh, ya, minimal 3 helai
rambut bagi laki-laki. Ini didasarkan pada perkataan Syekh Abu Bakar Syaffa dalam kitab I'anatul Talibin. Syekh Abu Bakar Syaffa menulis kitab namanya I'anatul Talibin, salah satu kitab besar fikih di dalam mazhab Syafi'i. Maka beliau mengatakan dalam kitabnya, maka menggundul semua rambut bagi selain wanita adalah lebih utama menurut kesepakatan ulama. Jadi ulama nggak ada yang berbeda pendapat terkait sunnahnya mencukur habis bagi laki-laki. Itu untuk yang berkaitan bagi laki-laki. Kemudian bagaimana untuk perempuan? Berapa helai rambut yang harus dicukur bagi perempuan? Ya, maka bagi perempuan tidak dianjurkan untuk mencukur habis rambutnya, melainkan hanya memendekkan sepanjang ujung jari saja, sepanjang ujung jari saja. Artinya sedikit saja yang dicukur. Maka Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni menyebutkan, Imam Ibnu Qudamah itu salah satu imam di dalam mazhab Hambali, imam besar dalam mazhab Hambali. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Mughni, wanita memotong rambut sepanjang ruas jari. Kata Anmullah. Kata Anmula adalah ujung ruas jemari. Itu bahasa Arab itu. Yang dianjurkan bagi wanita adalah dicukur pendek, tidak digundul. Hal itu tidak ada perbedaan di kalangan para ulama. Nah, jadi kesimpulannya, kalau yang laki-laki tadi, sunnahnya dicukur habis, yang perempuan disunahkan hanya sekedar memendekkan minimal ujung jari saja, itu minimalnya. Ya, maka itu kesepakatan di antara para ulama, nggak ada khilaf, nggak ada perbedaan. Maka ulama sepakat kalau laki-laki sunnah kan untuk cukur sampai gundul, yang perempuan hanya sekedar dipendekkan. Kemudian sekarang kita beralih, apa sih hikmah daripada tahallul? Setelah kita tak mengetahui fikihnya, setelah kita mengetahui fikihnya, maka kita harus bisa mengambil hikmah dari yang kita pelajari hari ini. Hikmah tahallul yang pertama adalah kepatuhan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena tahallul itu adalah mengamalkan Quran surat Al-Fatihah ayat 27, yaitu intinya adalah muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Jadi tatkala memasuki Masjidil Haram, kemudian melaksanakan tawaf, sa'i, kemudian terakhir baru tahallul. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kedua, hikmah daripada tahallul itu adalah simbol penyucian diri. Kenapa? Ya, semakin banyak rambut kita semakin banyak rambut seseorang yang diambil, yang dipangkas, ya terutama untuk laki-laki, maka semakin banyak pula dosa-dosa yang berguguran. Jadi ibaratnya rambut itu dosa-dosa kita semakin banyak dicukur, maka semakin banyak pula dosa-dosa yang gugur, seperti itu. Sebagian ulama mengatakan bahwa tahallul adalah simbol penyucian diri dari dosa-dosa. Sebagaimana rambut yang dipotong adalah simbol menghilangkan beban duniawi. Ya, jadi kalau rambutnya seseorang, ya terutama untuk kaum laki-laki itu dipotong, dicukur, apalagi sampai botak, maka itu adalah bentuk kebersihan hati, bentuk penyucian jiwa kita. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang disombongkan. Jadi kalau laki-laki biasanya kalau rambutnya panjang kemudian bergaya gitu kan, ya itu kan pasti timbul rasa sombong. Nah, tapi tatkala dicukur habis, maka yang mau disombongkan apa, kan nggak ada. Nah, maka itulah hikmah yang kedua daripada hikmah tahallul, yaitu untuk menyucikan jiwa kita dari penyakit-penyakit hati termasuk kesombongan. Karena kesombongan itu adalah al-kibaru batarul haqqi wa ghamdun nas. Kesombongan itu adalah batarul haqqi, menolak kebenaran, wa ghamdun nas, dan suka meremehkan manusia. Itu adalah kesombongan, merasa dirinya itu lebih baik daripada orang lain, merasa dirinya itu paling atas dan orang lain berada di bawah. Maka ketahuilah bahwasanya itu adalah ciri-ciri orang yang sombong. Kebalikan daripada sombong adalah tawadhu. Bagaimana kita atau seseorang itu dikatakan tawadhu? Seseorang dikatakan tawadhu itu kalau merasa dirinya itu paling hina dibandingkan orang lain. Kalau merasa dirinya itu paling bodoh dibandingkan orang lain, barulah dia bisa dikatakan sebagai orang yang tawadhu. Tawadhu bukan berarti rendah diri, tetapi tawadhu itu adalah rendah hati. Berbeda nih, rendah hati dengan rendah diri. Ya.
Rendah hati itu seseorang itu bertawadhu, merendahkan dirinya di hadapan manusia dalam artian tidak sombong ya, tidak menyombongkan diri, tetapi dia tetap pede, tetap percaya diri dalam artian tidak rendah, tidak rendah diri. Imam Al-Qurtubi, salah satu ulama tafsir yang berasal dari Cordoba, yang sekarang Spanyol ya. Jadi Imam Qurtubi ini salah satu ulama tafsir tapi bukan dari Arab, tapi dari Spanyol. Yang dulunya bernama Andalus. Di Andalus itu ada nama kota namanya Cordoba. Ya, sampai sekarang kotanya masih ada dan banyak sekali peninggalan-peninggalan di sana. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya yaitu kitab Al-Jami' lil Ahkam Al-Quran, lil Ahkamil Quran, menjelaskan bahwa tahallul bukan hanya penyucian fisik tapi juga spiritual. Maksudnya spiritual itu apa? Penyucian hati, tidak hanya penyucian fisik saja tapi juga penyucian hati, membersihkan diri dari dosa-dosa masa lalu. Nah, makanya tatkala kita umroh, kita niatkan juga ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kemudian kita memperbanyak istighfar, kemudian kita berazam, bertekad, berjanji tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tanda selesainya manasik. Tahallul itu adalah tanda selesainya manasik, baik manasik haji maupun umroh. Kalau umroh itu kan cuma ada 5 G. Yang pertama ihram, ya serta dengan niat di situ kan. Kemudian yang kedua adalah tawaf 7 putaran, dimulai dari garis daripada Hajar Aswad, kemudian diakhiri garis juga di Hajar Aswad. Kemudian baru sa'i dari Safa menuju Marwah juga 7 kali. Terakhir adalah yang keempat, bukan terakhir, yang keempat adalah tahallul, yang kelima adalah tertib. Jadi diharuskan untuk tertib. Nggak boleh seorang itu tahallul dulu baru sa'i, atau sa'i dulu baru tawaf. Harus tertib, mulai dari ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Ya, seperti itu. Kemudian dengan tahallul, seseorang keluar dari kondisi ihram dan dibebaskan dari larangan-larangan ihram. Ini menandakan bahwa ia telah menyelesaikan sebagian besar manasik haji atau umroh dengan baik. Nah, kemudian Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, itu adalah kitab fikih yang sangat tebal. Beliau Imam Nawawi mengatakan bahwa tahallul adalah tanda selesainya manasik secara sah, sehingga seorang haji atau umroh dapat kembali kepada rutinitas kehidupannya. Salah satu sesuatu yang dilarang ketika haji maupun umroh adalah melakukan akad nikah atau menikahkan seseorang. Itu akad nikahnya tidak sah, kemudian harus diulang lagi setelah dia umroh. Nah, makanya harus hati-hati, selesaikan dulu umrohnya. Kalau bagi yang mau nikah atau mau menikahkan seseorang, atau selesaikan dulu hajinya bagi orang yang mau nikah atau menikahkan seseorang. Karena ini bersifat berakibat fatal kalau kita menerjangnya seperti itu. Yang keempat, hikmah daripada tahallul adalah kedekatan dengan sunnah Nabi. Semakin kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi, semakin dekat kita juga dengan sunnah-sunnah Nabi. Sunnah-sunnah Nabi itu adalah sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, sifat maupun ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menyebutkan juga bahwa mencukur rambut adalah sunnah yang lebih utama daripada hanya memendekkan. Nah, jadi mencukur habis rambut itu lebih sangat-sangat dianjurkan dibandingkan sekedar memendekkan. Karena Rasulullah itu mendoakan 3 kali orang yang mencukur habis rambutnya, khusus laki-laki ya, dan mendoakan sekali bagi orang yang hanya sekedar memendekkannya. Nah, mari kita lihat hadisnya. Allahumma ghafir, ya Allah ampunilah lil muhalliqina, orang yang menggundul habis rambutnya. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wal muqassirina, bagaimana kalau cuma sekedar memendekkan? Qala, beliau bersabda, Allahumma ghafir lil muhalliqina, ya Allah ampunilah orang-orang yang menggundul habis rambutnya. Qalu, mereka mengatakan, para sahabat, ya Rasulullah wal muqassirina, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang-orang yang hanya memendekkan rambutnya? Qala Allahumma ighfir lil muhalliqina,
Ya, Rasulullah tetap mendoakan orang yang mencukur habis rambutnya. Kemudian kalau ya Rasulullah al-muqassirin, sahabat kemudian berkata lagi, mereka mengatakan lagi para sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang hanya memendekkan? Nah, kata Rasulullah, qala wal muqassirina. Baru Rasulullah mendoakan pada orang yang pendek. Jadi jauh lebih utama dibandingkan hanya sekedar dipendekkan. Jadi di pelontos, botak pelontos lebih utama dibandingkan hanya sekedar dipendekkan. Lalu bagaimana kalau seseorang nggak punya rambut, gundul misalkan nggak bisa tumbuh rambut, maka misalkan ini silat atau apa sekedar digesekkan saja di rambutnya, itu sudah termasuk tahallulnya, ya. Karena dia sudah nggak punya rambut lagi kan, mau diapakan lagi, seperti itu. Ini harus lewat Bukhari dan Muslim. Kemudian hikmah yang kelima daripada tahallul adalah kesederhanaan dan kerendahan hati. Mencukur rambut, khususnya bagi mereka yang terbiasa dengan penampilan rapi, adalah bentuk kerendahan hati dan menunjukkan kesediaan seseorang untuk meninggalkan hal-hal duniawi demi mendekatkan diri kepada Allah. Jadi seorang yang setiap waktunya itu berpakaian rapi, kemudian rambutnya pun rapi, disisir, kasih minyak, dan lain sebagainya. Nah, itu tatkala ditahalluli, tatkala dicukur habis rambutnya, maka itu menunjukkan kerendahan hatinya, bahwasanya hatinya itu siap untuk menjadi orang yang mulia, siap menjadi orang yang rendah hati dalam artian tawadhu. Nah, kemudian Ibnu Rajab juga mengatakan dalam Lataif al-Ma'arif, kitab yang menerangkan tentang setiap bulannya itu keutamaan kita disunahkan untuk apa saja. Itu nama kitabnya Lataiful Ma'arif karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Imam Ibnu Rajab pernah menekankan bahwa tahallul adalah bentuk simbolis dari meninggalkan ego dan memperlihatkan ketundukan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita alhamdulillah kita selesai di dalam Ngaji Umroh ini. Uh, kita tidak usah banyak-banyak, banyak ya. Yang penting masuk apa ilmu yang kita dapatkan malam hari ini. Ya, jangan lupa tetap mumpung di bulan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, perbanyak sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbanyak mengikuti majelis-majelis zikir, majelis sholawat, kemudian majelis-majelis yang mana dibacakan di dalamnya sirah nabawiyah, kajian-kajian ilmu, kajian-kajian sirah nabawiyah. Ya, mumpung di bulan Rabiul Awal, kita bagaimana cara kita untuk senantiasa mencintai Rasulullah. Ya, di bulan ini adalah momen di mana kita itu mengecas, ibaratnya itu sudah setahun yang lalu mungkin kita terlupakan, kita tidak pernah lagi ingat kepada sosok yang mulia yaitu Rasulullah. Maka bulan ini adalah momen ketika bulan ini adalah momen yang mana dia sangat-sangat dianjurkan untuk selalu mengingat jasa Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah itu ketika umurnya 40 tahun, ya, kemudian beliau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 3 tahun pertama di Mekah diinjak-injak kehormatannya, disiksa. Bahkan tatkala beliau sujud itu dikasih kotoran oleh kafir Quraisy di atasnya sampai beliau tidak bisa bangkit dari sujudnya. Belum lagi tatkala beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah ke Taif, ke negeri Taif yang jenengan sebagian dari jenengan itu sudah merasakan ya nikmatnya di Taif. Nah, di situ Taif jangan kira seperti sekarang. Dahulu Taif itu sama sekali tidak ada satupun yang beriman kepada Rasulullah, tidak ada satupun yang beriman kepada Allah. Ya, maka tatkala Rasulullah mengadakan safari dakwah ke sana tidak disambut dengan baik oleh kaum atau oleh penduduk Taif. Bahkan penduduk Taif itu menyuruh anak-anaknya untuk apa? Untuk melempari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian anak-anak itu melempari sampai keningnya Rasulullah berdarah, sampai kakinya Rasulullah luka. Nah, maka yang marah itu bukan Rasulullah, Bapak Ibu sekalian. Yang marah itu malaikat. Malaikat itu menawarkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, kalau engkau mau, saya akan timpakan 2 gunung itu kepada anak-anak itu, kepada orang-orang itu yang mencela kamu, yang mencelakai kamu. Maka apa kata Rasulullah?
Tidak perlu, wahai malaikat, karena mereka adalah kaum yang belum mengetahui Islam. Ya, saya berdoa semoga anak keturunan mereka menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka tatkala Rasulullah wafat, kemudian Islam mulai menyebar sampai negeri Taif, akhirnya sekarang kita dapat saksikan sendiri bagaimana Taif itu sekarang hampir 100%, bahkan mungkin 100% beragama Muslim. Masya Allah, luar biasa. Itu adalah jasa daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah. Belum lagi tatkala Rasulullah setelah 13 tahun di Mekah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Tatkala Rasulullah mau hijrah, Bapak Ibu sekalian, rumah Rasulullah itu dikepung oleh kafir Quraisy. Dikepung, akhirnya apa? Sayyidina Ali menggantikan tempat tidur Rasulullah. Menggantikan tempat tidur Rasulullah. Kemudian Rasulullah dipersilahkan untuk berhijrah menuju Madinah. Setelah Rasulullah membuka pintu, ini adalah salah satu mujizat dari Rasulullah. Kemudian Rasulullah melemparkan pasir ke kafir Quraisy sehingga mereka dilanda ngantuk secara massal, sehingga tidak ada satu orang pun yang melihat Rasulullah itu keluar daripada rumahnya. Tatkala Rasulullah sembunyi di gua, ada kafir Quraisy yang mengintai. Alhamdulillah ketika itu goanya itu ada laba-laba yang membuat sarang di situ. Jadi kafir Quraisy tidak sempat untuk melihat ke bawah. Kalau sampai sempat melihat ke bawah daripada gua ini, maka akan ketahuan Abu Bakar sudah mewanti-wanti, mengkhawatirkan Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar itu sangat sedih, bukan sedih karena dirinya, tapi sedih karena bagaimana nanti kalau Rasulullah dibunuh oleh kafir Quraisy. Ya. Maka kata Rasulullah apa? Turunlah ayat la tahzan innallah ma'ana. Ya Abu Bakar, jangan kamu bersedih, sesungguhnya Allah itu bersama kita berdua. Sesungguhnya Allah itu bersama kami. Bersama Rasulullah. Dan sudah melanjutkan menuju Madinah. Sesampainya di Madinah, alhamdulillah tatkala itu Madinah sudah banyak sekali yang masuk Islam, disambut oleh orang-orang Ansor. Kemudian Rasulullah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Kemudian cobaan itu nggak berhenti sampai di Madinah. Ya, jangan kira Rasulullah itu di Madinah itu sudah menikmati hasilnya, tidak. Bahkan Rasulullah itu ada salah satu orang Yahudi yang dia tua di pasar, sudah buta, tua, ya, orang Yahudi lagi kan. Kemudian setiap harinya itu mencaci Rasulullah. Setiap harinya mencaci Rasulullah, kemudian melontarkan kata-kata yang tidak enak di hati Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak marah. Rasulullah bahkan membalikan atau menyediakan makanan untuk orang tua tersebut, kemudian memberikannya, menyuapinya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Rasulullah menyuapinya, sedangkan dia setiap hari mencaci, bukan hanya setiap hari, setiap waktu mencaci Rasulullah. Akhirnya apa? Tatkala Rasulullah wafat, digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, untuk menyuapi orang tua Yahudi ini, digantikan. Kemudian orang tua Yahudi ini, orang yang buta ini, dia heran, kok yang nyuapin ini kok beda sama yang kemarin. Nah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq sambil menangis, ya, beliau mengatakan, yang biasanya menyuapimu, wahai Bapak, itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang setiap harinya, setiap waktunya kamu caci maki. Lantas langsung tersungkur orang Yahudi ini, kemudian menangis sejadi-jadinya, kemudian menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi beliau bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Begitulah kisah sekelumit kisah keteladanan Rasulullah SAW kepada, tidak hanya kepada umat Islam. Beliau pun lembut terhadap orang yang berbeda agama sekalipun. Ya. Maka Rasulullah ini adalah sosok yang patut kita teladani, sosok yang patut kita idolakan. Tidak ada manusia terbaik melainkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak sekali cerita-cerita keteladanan Rasulullah. Ya, monggo kita hadiri kajian-kajian tentang sirah nabawiyah, tentang Rasulullah, supaya kita tahu, supaya kita kenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah banyak berjasa untuk agama Islam ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf.
Kita buka sesi tanya jawab atau tambahan. Silahkan Bapak Ibu sekalian, kami buka sesi tanya jawab atau sekedar sharing-sharing, silahkan. Atau barangkali ada tambahan dari Bu Khairul Ummatin, dari Bapak Yoyo, dari Mas Ajun, dari dan yang lain-lainnya. Oke, silahkan. Ya, ya Mas Han, Ustaz Han, Masya Allah. Ini sinyalnya ini. Ya, Agak bisa putus-putus ya, Kak, ya. atau ini, Mas Han? Gimana Kak? Yuk, Putus-putus. mohon maaf putus-putus ya. Nah, ini soalnya, Ini baru nyambung lagi. ya putus babinya ini. Nah, ini kayaknya sudah jelas ini, Mas Han. Ya udah Sudah rada jelas. jelas. Udah. Ya, Alhamdulillah. Ya, Mas Han. Ini jadi eh, untuk para saudara-saudaraku, jadi kisah yang disampaikan barusan oleh Ustadz Adhan ini luar biasa. Menghadapi orang yang sehari-hari selalu mencela. Atau misalnya ini Cak Pandi ini, tiap hari dicela orang. Oh, Pandi kan sini ya dicela orang. Tapi apa yang kemudian dilakukan Rasulullah? Tetap dia pagi disuapi dengan roti, nyuapinya dengan lembut. Gitu Mas ya kira-kira ya. Dengan Betul. pada apa yang disuapi. Ya, orang yang membenci beliau, orang yang tiap hari mencaci maki, menjelekkan, sementara Rasulullah dengan keikhlasan hati tetap berbuat baik, tetap menyuapi, dan itu bukan menyuapi yang ketok ide api, bukan seperti itu Mas Jan ya. Memang benar-benar dari hati, sehingga dari kebaikan yang dilakukan dengan penuh ikhlas, akhirnya orang kafir tersebut masuk Islam, Mas Jan, akhirnya. Ya, akhirnya masuk Islam setelah Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat, ketika Abu Bakar menyuapi kok CJ kok apa dari yang kemarin gitu ya. Auranya beda. Beda ya, makanya jadi ya mungkin ini bisa dijadikan satu pelajaran. Terkadang baik penumpang atau pelanggan sing rodok, wah ya yes, rodok gimana lah mungkin. Nah, supaya bisa kita lebih bersabar, tetap mengedepankan pelayanan. Dan mungkin ada pertanyaan juga ini Mas Dan. Ya, silakan ya. Jadi saya tertarik dengan filosofi potong gundul tadi. Kita mencukur habis rambut kita itu sama dengan kita menanggalkan segala menanggalkan segala kesombongan, segala ego dan lain-lain. Nah, apakah ini berlaku hanya khusus ketika umroh atau di kehidupan sehari-hari? Sementara Rasulullah sendiri rambutnya sebahu. Kalau nggak salah segitu ya Mas Jan ya. Nah, Betul. belum jelas juga ini apakah itu berlaku untuk kehidupan sehari-hari ataukah ini berlaku hanya pada saat tahallul saja. Terima kasih Mas Jan. Baik, bagus sekali. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Yoyo. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi beliau menanyakan terkait apakah tahallul ini bisa ditarik kepada kehidupan kita sehari-hari, sedangkan Rasulullah saja rambutnya panjang, begitu kira-kira ya kayaknya. Nah, jadi kalau kita membaca sirahnya Rasulullah, bahkan ada satu kitab namanya itu Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah artinya adalah kepribadian Rasulullah. Jadi dikarang kitab ini nggak terlalu tebal, kitab ini tipis ya, dikarang oleh Imam At-Tirmidzi, ahli hadis, khusus menerang hadis, isinya cuma hadis, khusus menjelaskan tentang kepribadian Rasulullah, bagaimana rambutnya Rasulullah, bagaimana jenggotnya Rasulullah, bagaimana cara jalannya Rasulullah itu. Jadi kalau kita membaca di kitab itu atau di kitab-kitab yang lainnya, jadi Rasulullah itu memang rambutnya panjang dan itu menjadi adat itu sekali lagi itu menjadi adatnya orang Arab kayak jadi itu bukan syariat, jadi itu adatnya orang Arab. Kenapa kok rambutnya panjang-panjang waktu itu orang Arab? Karena
tahu sendiri kan di Arab itu kan sangat panas Kak Ayo. Jadi kalau rambutnya botak itu kan kasihan Tambah. kepalanya kan. Nah, seperti itu. Kemudian orang Arab itu juga punya adat yaitu pakai sorban. Jadi yang pakai sorban itu tidak cuma orang Islam saja, itu sudah menjadi adat walaupun Islam ketika itu belum datang sekalipun orang-orang Arab juga udah pakai jubah, udah pakai sorban ya karena memang untuk menutupi kepalanya karena panas kan. Nah, kemudian datangnya Islam ya tinggal dipoles sedikit lah itu. Kemudian sekarang itu seakan-akan jubah ataupun rambut panjang itu menjadi syariat. Itu sebenarnya itu adat berpakaian. Nah, sama seperti orang Indonesia. Orang Indonesia kan suka pakai koko, suka pakai sarung, ya kan? Nah, itu juga termasuk adat yang mana tidak bertentangan dengan syariat. Begitu pula rambut panjang. Nah, kalau misalkan ada orang yang rambut panjang ikut mengikuti Rasulullah ya nggak apa-apa niatnya. Tetapi Islam juga mengajarkan kebersihan, Islam juga mengajarkan kerapian. Kalau dengan rambut panjang itu malah rambutnya berantakan, malah nggak kerawat, ya lebih baik dipotong, lebih baik dirapikan. Tetapi itu memang Rasulullah itu rambutnya panjang di sebuah riwayat, tetapi di riwayat lain juga Rasulullah apa namanya ketika bertahallul juga sampai sampai Gundul. bersih. Maksudnya nggak Rasulullah mengatakan orang yang apa namanya nggak mungkin Rasulullah mendoakan kebaikan, mendoakan supaya diampuni dosanya orang yang dipendekkan, sekedar dipendekkan dengan yang dibotak itu kan Rasulullah beda cara menyikapinya kan tadi setelah kita jelaskan tadi kan di hadis yang tadi orang yang dibotak atau digondol pelontos itu didoakan Rasul sampai 3 kali, sedangkan orang yang cuma dipendekkan cuma didoakan sekali. Dalam artian apa? Rasulullah itu juga nggak mungkin menyelisihi apa yang ia katakan. Jadi Rasulullah juga dibotak. Dalam artian walaupun Rasulullah pernah berambut panjang, Rasulullah juga pernah botak. Begitu pula Rasulullah pernah menjadi orang kaya, pernah merasakan menjadi orang kaya. Buktinya apa? Beliau Rasulullah itu memberikan mahar kepada Khadijah ketika nikahnya itu 100 ekor unta merah kayak. Kalau sekarang itu satu Miliar. ekor unta merah itu seharga 100 juta lebih, tinggal Wah, dikalikan 100. Nah, itu 10. maharnya Rasulullah. Jadi Rasulullah juga pernah merasakan menjadi orang terkaya, juga pernah merasakan menjadi orang paling melarat. Ya, buktinya apa? Pernah suatu ketika Rasulullah masuk rumahnya Sayyidah Aisyah menanyakan, apakah ada makan hari ini? Apakah punya makanan hari ini? Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah hari ini kita nggak punya makanan. Oke ya, kalau begitu saya puasa. Begitulah kemuliaan Rasulullah. Bahkan beliau di puncak-puncak kekayaannya, beliau tetap bisa mengendalikan dirinya dalam artian tidak tamak. Sedangkan ketika beliau berada di ekonominya di bawah, beliau pun bisa bersabar. Nah, makanya dalam konteks ini ya apa ya sebenarnya kita harus mengkorelasikan antara banyak riwayat kayak jadi Rasulullah juga pernah rambut panjang, juga pernah pelontos sekalipun tatkala beliau umroh ataupun haji. Tetapi kalau kita mengambil hikmah daripada tahallul itu juga bisa kita ambil hikmah bahwasanya semakin banyak rambut yang kita potong ketika tahallul itu semakin banyak pula dosa yang gugur daripada rambut tersebut. Seperti itu kalau kita mengkiaskan ke kehidupan sehari-hari. Makanya ibaratnya tahallul itu sebagaimana yang kita kita bahas tadi di hikmahnya, tahallul itu ibaratnya kita keluar daripada kesedihan, keluar daripada belenggu duniawi sehingga sesuatu yang awalnya diharamkan ketika umroh jadi bebas, jadi diperbolehkan kembali seperti itu. Ya semoga menjawab pertanyaannya kayak. Ya, Nah, terima kasih Mas Dan, terima kasih. iya sama-sama. Mungkin barangkali ada yang lainnya, Ibu Bapak yang mau menambahkan atau yang mau sharing, silahkan. Barangkali Bu Hani, kemudian Bu Iva,
Kak Ajun, Bu Laila, Bu Latifatul Ailia, Kak Aman, Masya Allah Kak Aman, ahlan Mas Ahlan. Kemudian Bu Firly Handi, oh Mas Handika ini ya, Mas Handika luar biasa. Monggo yang Nah, mau ya, tambahan barangkali ada yang mau ditanyakan, kita sharing ya, kita saling berbagi ilmu. kayaknya ini udah pada jelas semua Mas dan sudah membayangkan tahalul semua ini. Udah membayangkan tahalul, udah pengen berangkat ini Iya, jamaahnya, udah pengen berangkat ini kayak. iya. Ya Allah. Ya, Alhamdulillah. Ya. Barangkali ini langsung kita tutup kayak atau Iya, bagaimana mau ditambahkan? ya, sudah insya Allah. Cukup Mas. Oke. Sebelum kita tutup, sedikit penutup ya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah pada malam hari ini eh, ada sekitar 10 ya, 11 lah yang mengikuti kajian Ini sampai ini. Alhamdulillah. 14 Mas. Sampai Gimana 14 kayak? tadi. Iya, Tadi sampai Alhamdulillah. ini karena beberapa jaringan mungkin. Oke, Ya. Alhamdulillah luar biasa. Ya, berapapun kita tetap istiqomah gitu, menyuarakan atau menyiarkan umroh ini karena seseorang yang mengajak kepada kebaikan itu dia akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala seseorang tersebut. Nah, jadi kita tidak ada ruginya kita mengikuti kajian setiap pekannya, kita saling mengeser ilmu, saling berbagi ilmu, kita share ke saudara kita share ke eh, apa namanya ke teman-teman kita ya. Apa susahnya kita meluangkan waktu tidak sampai 1 jam untuk mengaji, ya, untuk ngaji. Karena seseorang yang ngaji, suka menuntut ilmu itu akan dinaungi oleh para malaikat, akan Allah turunkan kepadanya itu ketenangan dan rahmat. Nah, itu ada di hadisnya. Hadisnya sangat panjang yang biasa kami bacakan di setiap mau ngaji umroh. Baik, Bapak Ibu sekalian, supaya majelis kita diberkahi Allah, mari kita berdoa bersama-sama supaya Allah senantiasa menjaga kita, Allah senantiasa menyelesaikan persoalan kita, Allah senantiasa bagi yang punya utang segera dilunasi, bagi yang Amin. mempunyai permasalahan di keluarga, Allah segera selesaikan, Allah segera bantu. Ya, bagi yang mempunyai anak, semoga Allah jadikan anak yang soleh dan soleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا علينا شقيا أو محروما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين kurang lebihnya mohon maaf Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin Bapak Ibu sekalian. Insyaallah kita lanjutkan di pekan yang akan datang.